Jika teman-teman sudah melakukannya, maka disitulah teman-teman akan tahu jawaban yang sesungguhnya. Oke teman-teman, jumpa lagi, kita masih di channelnya Amang Jago. Oke teman-teman, di video kali ini kita sharing-sharing ya sesuai thumbnail di atas, ialah perbaiki di hulu maka di hilir akan kebanjiran cuan. Ya memang benar teman-teman, ketika kita perbaiki di hulunya maka jangka panjangnya akan sesuai harapan. Apa sih yang dimaksud hulu itu? Yang dimaksud hulu di peternakan ini adalah salah satunya ialah pembuatan kandang. Pembuatan kandang ini sangat penting untuk kelangsungan produksi ayam itu sendiri, teman-teman. Kenapa sih kandang ini jadi pembahasan yang sangat penting? Karena jenis ayam apapun yang mau kita pelihara sudah pasti memerlukan kandang. Karena kandang akan menjadi rumah buat ayam peliharaan kita. Karena rumah ayam ini akan dihuni bukan untuk 1-2 hari, melainkan bertahun-tahun, bahkan selamanya ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin jangan asal-asalan membuat kandang. Yang dimaksud asal-asalan di sini itu juga bukan berarti kita harus membuat kandangnya yang mewah. Ya, pakai bambu sederhana juga tidak ada masalah. Karena akan tetapi bagaimana kita membuatkan kandang yang mempunyai sirkulasi udara yang cukup. Jadi teman-teman sebisa mungkin buatlah kandang yang mempunyai sirkulasi udara yang cukup, yang terkena matahari di pagi dan sore hari. Karena matahari bisa menjadi disinfektan yang alami. Nah, di sini kita bisa lihat salah satu contoh pembuatan kandang yang ideal. Nah, di sini kita bisa ambil poinnya bahwa kandang ini mempunyai sirkulasi udara yang cukup dan bagus. Jika untuk model dan bentuknya bisa disesuaikan saja. Dan jika tempatnya terbuka atau jauh dari pepohonan, maka teman-teman bisa buat kandang tingginya 3 meter dan jika dekat dengan pepohonan seperti ini, maka pembuatan kandang tinggi 2,5 meter itu sudah bagus. Karena dedaunan yang di atas ini membantu untuk melindungi matahari di siang hari sehingga ayam-ayam ini tidak merasa kepanasan. Maka pentingnya mempelajari ilmu tentang pembuatan kandang. Jadi jangan sampai ya teman-teman kita berternak ini hanya ikut-ikutan tergiur dengan penghasilan jutaan per minggu, jutaan per bulan, akan tetapi gagal di tengah jalan. Yang rugi siapa? Ya kita teman-teman. Makanya sebelum kita melangkah lebih jauh, Amang Jago akan berusaha memaparkan sesuai apa yang Amang Jago pelajari, yang Amang Jago terapkan di kandang. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya bagi pemula. Mari kita belajar bareng-bareng. Amang juga tidak maksud untuk menggurui. Amang Jago hanya berbagi pengalaman yang Amang Jago jalankan sesuai di lapangan. Amang Jago tidak memberikan janji, tapi motivasi dan solusi. Nah, bisa kita perhatikan lagi teman-teman, kandang ini mempunyai sirkulasi udara yang cukup bagus. Dari atas maupun samping-samping itu semua masuk keluar sirkulasi udaranya. Karena memang kandang ini didesain disesuaikan dengan alam sekitar atau lingkungan yang ada. Khususnya bagi pemula ya teman-teman. Kalau untuk yang senior pelajaran seperti ini mereka yaitu ahlinya. Nah, kita kembali lagi ke topik kandang. Kandang yang mempunyai sirkulasi udara yang bagus, ayam-ayam ini tidak akan merasa kepanasan dan tidak akan mengalami stres dan tidak gampang sakit. Karena apa dampak daripada kepanasan dan stres pada ayam? Itu akan membuat ayam lemah, akhirnya sakit-sakitan, ujung-ujungnya banyak ayam mati atau mati mendadak. Belum juga kita mempelajari di tengah dan di hilir. Di hulu sudah berantakan. Kalau itu terjadi, maka kita juga ikutan stres.
yang sudah keluar banyak biaya ujung-ujungnya kegagalan. Nah, yang selanjutnya teman-teman, dalam membenahi di hulu ini ialah penerapan alas kandang juga sangatlah penting untuk pencegahan penyakit ayam yang timbul nantinya. Ada banyak alternatif untuk alas pada kandang ayam, salah satunya adalah pasir ayam. Saat ini banyak teman-teman peternak mulai menggunakan terutama jenis pasir kali. Hal ini menggantikan peran sekam dan jerami yang sering dipakai peternak. Sekam dan jerami sudah mulai tidak digunakan lagi karena memiliki berbagai macam kekurangan. Salah satunya adalah bau tak sedap dan begitu menyengat. Tidak heran teman-teman banyak peternak yang merasa tidak nyaman karena cukup mengganggu. Nah, bagi teman-teman yang masih menggunakan alas sekam, yaitu monggo ya teman-teman, tidak ada masalah selagi kita masih merawatnya dengan rajin dan rutin. Akan tetapi Amang Jago sudah mulai meninggalkannya ya teman-teman ya. Oleh karena itu, solusi terbaik hari ini dan versi Amang Jago yang bisa digunakan peternak adalah menggunakan pasir. Karena dilihat dari segi manfaat, pasir memiliki lebih banyak kelebihan dan beberapa peternak pun sudah membuktikannya sendiri. Salah satunya pasir ini adalah bau yang selama ini menyengat hampir tidak tercium sama sekali. Walaupun 1-2 bulan tidak kita semprot, maka kandang ini masih dikategorikan tidak bau. Itu kan sangat cocok ya teman-teman bagi kita yang masih ternak skala rumahan, yang masih ternak kecil-kecilan, yang masih pemula, yang masih sibuk dengan kegiatan lain, sehingga lebih efektif dan efisien. Kesimpulannya teman-teman ya, apakah kandang perlu pasir ayam? Jika dilihat dari kebutuhan dan manfaatnya, menggunakan media tersebut memang diperlukan. Pasir ayam bisa menjadi solusi terbaik untuk saat ini. Para peternak sendiri mulai merasakan adanya perbedaan yang cukup besar terjadi bagi teman-teman ternak yang sudah menggantinya dengan pasir. Keadaan yang paling dirasakan adalah dari segi biaya, biaya yang dikeluarkan jauh lebih rendah karena pasir ayam tidak perlu diganti yang baru. Berbeda yang dengan penggunaan sekam yang harus diganti 1-2 periode. Karena bau busuk yang timbul membuat media harus rutin diganti, harus rutin disemprot, harus agar ya tidak bau. Nah, hal ini kan otomatis ya teman-teman memerlukan biaya, tenaga dan waktu. Bila teman-teman menggunakan pasir, tidak perlu mengganti setiap bulan. Jika dilihat dari harganya juga, keduanya juga berbeda. Harga pasir ayam murah dan tahan lama. Pasir tidak akan berubah menjadi busuk atau kualitasnya menurun. Maka bila teman-teman peternak mau membersihkannya secara rutin, maka alas pasir ini bisa bertahan lebih dari 2 tahun teman-teman. Apakah hanya ini saja kelebihannya? Tidak teman-teman. Berikut ini Amang Jago akan berusaha menyampaikan manfaat dan mengapa kita harus menggunakannya. Nah, yang pertama teman-teman, perawatan kandang itu menjadi mudah. Itu alasan mengapa kita mengubahnya menjadi media ini adalah kemudahan yang diberikan ketika melakukan perawatan. Ketika ada kotoran jatuh biasanya akan menempel. Kita hanya perlu sekop atau sapu lidi saja untuk membersihkannya. Ambil bagian yang kotor lalu kita buang. Dan jika tidak sempat teman-teman membersihkannya pun, ketika ada kotoran yang numpuk itu tidak memerlukan waktu berhari-hari. Hanya hitungan jam kotoran itu akan hancur, lebur diterjang ribuan butiran pasir dan ditekan oleh kaki-kaki ayam yang berlalu lalang setiap detiknya. Nah, pasir menjadi salah satu keuntungan karena kaki unggas tersebut dapat dibersihkan dengan sendirinya sehingga terhindar dari berbagai kotoran dan penyakit di kaki. Jadi media ini mampu menjadi pembersih yang bagus terutama pada sela-sela yang sulit untuk dijangkau karena sela itu bisa menjadi pemicu utama munculnya berbagai penyakit. Jadi teman-teman, pasir ayam aman dan ramah lingkungan
harus diakui juga bahwa media ini mampu melindungi unggas dari berbagai penyakit yang berhubungan dengan jamur dan mampu memberikan kehangatan, juga mampu menetralkan gelombang suhu panas. Keadaan tersebut terjadi ketika musim panas itu terjadi. Apalagi sekarang ini ya teman-teman, lagi musim kemarau yang cukup panjang, suhu yang meningkat tajam karena membuat ayam atau unggas ini kurang menyukainya. Selain itu teman-teman, media ini sendiri ramah lingkungan karena tidak ada zat berbahaya yang terkandung di dalamnya. Dengan begini ayam menjadi lebih sehat dan dapat berkembang biak sesuai harapan. Penggunaan alat seperti ini juga meminimalisir makanan terbuang karena mereka akan mencarinya sendiri hingga ke bawah-bawah. Hanya saja ada sedikit kekurangan ya teman-teman yang dapat dihasilkan dari media ini. Salah satunya adalah menghasilkan debu ketika musim kering. Oleh karena itu solusinya adalah semprot saja menggunakan sprayer. Setidaknya hal ini dapat mengurangi kadar debu. Jika ada teman-teman yang penasaran ataupun yang belum tahu cara ini, baiknya teman-teman coba saja, terapkan dulu di kandang teman-teman dan lihat atau rasakan manfaat dari penggunaan alas pasir ini. Jika teman-teman sudah melakukannya, maka disitulah teman-teman akan tahu jawaban yang sesungguhnya. Menurut Amang Jago, kesimpulannya pasir ayam merupakan salah satu solusi untuk alas kandang bagi peternak dengan menggunakan pasir. Jika di tempat teman-teman untuk mendapatkan pasir ini harus beli, maka biaya pun jauh lebih murah dan perawatan pun lebih mudah. Selain itu, pasir juga ramah lingkungan. Jujur saja kalau di tempat Amang Jago ini teman-teman, untuk mendapatkan pasir ini itu gratis asalkan kita mau mengambilnya sendiri di kali. Ya begitu teman-teman. Ya kalau gratis kan enak asalkan kita mau capek sedikit ya teman-teman. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu pembahasan video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian materi yang kurang jelas ataupun yang kurang bisa dimengerti. Itu semua terlepas daripada kekurangan kami sebagai manusia biasa. Silahkan teman-teman sempatkan untuk menulis masukan atau saran di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga kita semua diberi kesuksesan semuanya. Ya sampai jumpa lagi. Salam peternak Amang Jago.